Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you doing today? Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi di hari Senin pagi bersama dengan Pak Wid di sini. We will try to make the review of our material since in the third week of this month, di minggu ketiga bulan ini, that is in November, you will have the semester test. Kamu akan ada semester test ya. Jadi we have to do the best preparation for that. Kita harus melakukan persiapan terbaik untuk hal itu sehingga hari ini mulai pertemuan ini dan pertemuan minggu depan we will try to make the review for all the things we have learned before. Kita akan mulai untuk mereview atau mengulas kembali tentang materi-materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. So I really hope that you are ready with the things you need for our lessons today. Jadi Pak Wid berharap kamu sudah siap dengan semua peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. So just like pencils or maybe pens with your writing books, pensil atau pulpen dengan buku tulisnya mungkin diperlukan. So we'll try to do all the things well today. Right. Tapi sebelumnya Pak Wid selalu berharap selalu saja terselip doa terbaik. Semoga situasi pandemi yang sekarang masih berlangsung. Honestly, I don't know when it will end, but we must be optimistic that we can hand in hand to combat this difficult situation together. Okay? Jadi Pak Wid berharap kita bisa bergandengan tangan, kita bisa saling mendukung untuk segera situasi yang tidak mengenakan ini segera berlalu dan selesai. Right? My students, we will try to start from simple present tense. Jadi Pak Wid hari ini pengen membahas tentang segala sesuatu yang terkait dengan tenses. There are three things that we will try to discuss, like simple present tense, and then simple past tense, and also models. Kalau di pertemuan berikutnya kemarin, sebelumnya ya, pertemuan sebelum yang ini yaitu minggu kemarin, itu kita membahas tentang kalimat pasif yang dipakai dalam kalimat tenses simple present, simple past maupun models. Maka kita mereview lagi tentang materi kita yang ada di pertemuan awal gitu ya. Jadi for today we will try to learn about the active sentences, kalimat-kalimat aktif, kalimat yang biasa bukan pasif dalam tiga tenses tersebut. Okay, right, we will try to start from simple present tense. I would like to remind you that these are the use of simple present tense. Nah, jadi Pak Wid pengen mengingatkan bahwa simple present tense itu dipakai untuk satu, to talk about daily habits or activities, untuk membicarakan tentang kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. For example, like you want to say that I take a bath twice a day, I have my meal 3 times a day. Saya itu mandi 2 kali sehari Pak, atau saya makan 3 kali sehari. Nah, itu diantaranya kebiasaan sehari-hari ya. Or maybe you want to say that I always study 3 hours a day. Nah, saya selalu belajar 3 jam sehari. Yeah, if it is your daily habit, so you can just say the sentence by using simple present tense. Jadi ketika memang itu yang kamu lakukan, maka kamu menggunakan simple present tense untuk menjelaskan kalimat-kalimat kamu. Alright, yang kedua is to talk about general truths, untuk membahas tentang kebenaran umum. Once more, I would like to remind you that general truths is something happens in our daily life without our intervention. Jadi sesuatu yang terjadi setiap hari tanpa intervensi kita. Jadi misalkan matahari terbit dari sebelah timur, the sun rises in the east. Nah, itu kan tanpa campur tangan kita. Kita ikhlas, kita setuju atau tidak, matahari tetap saja terbit dari sebelah timur gitu. And then the second, for example, is water flows from the higher place to a lower place. Air
mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu juga termasuk dalam general truths, right? Okay, let's go and continue. Okay, right. There are two kinds of simple present tense. There are verbal sentences and also non-verbal sentences. Yang harus kamu tahu bahwa bahasa Inggris itu mengajarkan kepada kita untuk komitmen. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi kita tidak boleh mendua. Nah, kita harus komitmen dengan satu hati. Kalau kalimat itu ada kata kerjanya, maka kita harus pakai kata kerja. Tetapi kalau kalimat itu tidak ada kata kerjanya, maka we have to use be. They are, am, is, atau are. Jadi kita pakai to be yaitu am, is, atau are. Tergantung subjek di depannya. Jadi kalau misalkan I harus pakai am, she harus pakai is, we harus pakai are, right? Nah, kita kembali ke awal lagi bahwa verbal sentences adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kata kerjanya satu. Ingat, kalau kita menggunakan kata kerja harus ingat rumus. Apa? Masih ingat anak-anak ya? Oke. Apakah itu? Oke, there is they, we, I, you, or Adrian, S. Maksudnya, kalau pelaku atau subjeknya itu they, we, I, atau you, maka kata kerjanya tidak boleh ditambah S atau ES. Tapi kalau orangnya he, she, atau it, you have to give S or ES. Jadi kalau pelakunya itu he, she, atau it, maksudnya kalau orang pelakunya satu saja, bisa laki-laki atau perempuan atau selain orang, misalkan hewan, nah maka kata kerjanya boleh atau harus tambah S atau ES. Okay, right, like here, I eat fried chicken every day. Saya makan ayam goreng setiap hari. Nah, karena kebiasaan maka harus pakai kata kerja. She rides a bicycle to school every day. Dia mengendarai sebuah sepeda ke sekolah setiap hari. Okay, right? Nah, kalau untuk yang tidak ada kata kerja, like I am happy, she is beautiful, we are smart, maka harus pakai ini to be, yaitu am, is, atau are. Okay, go on with the next. Nah, tadi saya sempat mengingatkan bahwa kita harus konsisten, nggak boleh pelin-pelan. Kalau ada kata kerja, pilih kata kerja. Kalau tidak ada, kamu harus pakai to be, yaitu am, is, atau are. Nah, ini tadi bahwa Dewi Ayu Radian S selalu diingat, dan he, she, it doyan S. Okay, here we go. So, here is some examples. Like, I clean my table twice a week. Anak-anak tahu artinya ya, pasti? Okay, that is really simple bahwa saya, clean, membersihkan my table, mejaku, twice a week, 2 kali seminggu. Okay, then, she cooks her meal in the kitchen. Dia memasak makanannya di dapur. Itu semua kebiasaan. Ya, jadi kayak mereka belajar biologi di lab pada hari Senin, Rian berbicara bahasa Inggris dengan lancar, itu kan kegiatan sehari-hari mereka, atau kondisi itu terjadi setiap hari, right? Nah, kalau di bawah I am a student, she is diligent, itu selain kata kerja. Jadi a student itu kata benda karena orang ya. Atau she is diligent, dia rajin. So, kalau tidak ada kata kerja, sekali lagi harus pakai am, is, atau are. Oke, go on. Nah, untuk kalimat-kalimat negatif dan interrogatif bagaimanakah? Untuk kalimat yang verbal, kita perlu kata kerja bantu, yaitu kita perlu do atau does, dan nanti harus tambahin not kalau untuk kalimat negatif. Kalau untuk kalimat tanya, do atau does di depan. Nah, kalau untuk yang non-verbal, yang tidak ada kata kerjanya, cukup am, is, are-nya ditambahin not. Boleh disingkat, boleh juga tidak. Oke. Like I buy a chair. Maka kalau jadi kalimat negatif, I don't buy a chair. Karena pakai do not atau don't disingkat, maka kalau jadi kalimat tanya, do-nya ditaruh di depan, not-nya hilang. You have to remember, anak-anak harus ingat ya, bahwa not itu hanya muncul dalam kalimat-kalimat negatif. Sementara untuk kalimat positif dan kalimat tanya, not tidak ditulis atau dihilangkan begitu. So like, do I buy a chair? Apakah saya membeli sebuah kursi? Okay, right? Do you still remember this? Kalau anak-anak lupa, bisa dilihat yang penjelasan saya di video dulu, simple present tense. Okay, go on with. Nah, ini soal latihannya untuk simple present tense. Masih ingat ya bahwa tadi kalau kata kerja pakai kata kerja, kalau tidak ada kata kerja kamu harus pakai am, is, atau are dengan perubahan seperlunya. Oke.
Jadi like aku mempunyai 2 ekor ayam. Oke, what is that? Bagaimana itu bahasa Inggrisnya anak-anak? Aku is I, mempunyai, punya, have 2 ekor ayam, 2 chickens. Nah, don't forget to give chickens pakai S karena ayamnya lebih dari 1. One more, mereka tidak kurus. Pak, ini ada tidaknya susah. Kalau mereka kurus saya bisa. So how to make it? So tidaknya dihilangkan dulu coba ya, menjadi mereka kurus. They are thin. Nah, kalau tidak berarti tambahkan not saja. Menjadi they are not thin. That's so easy. Ya, mudah ya. Oke. Nah, ini lagi juga ada latihan like she listens to the radio in her room. Bagaimana kalimat negatifnya gitu ya. Oke. Itu yang untuk kalimat-kalimat simple present tense. Oke, kita lanjut yang simple past tense. Oke, here is the simple past tense. Do you remember about the use of simple past tense? Simple past tense itu dipakai untuk menjelaskan kejadian lampau, ada yang sudah terjadi. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Untuk simple past tense sama dengan simple present. Jadi ada 2 jenis, yaitu verbal sama non-verbal. Kalau verbal itu pakai kata kerja, tetapi khusus untuk kalimat-kalimat simple past tense, kita menggunakan kata kerja kedua. Nah, makanya anak-anak harus berusaha mengingat irregular verbs ya, yang 1 lembar bolak-balik ada 99 kata yang Pak Wid berikan itu. Tolong dicari lagi untuk jadi acuan panduan ketika kamu menghafalkan irregular verbs, right? Oke, go back with this. Untuk kalimat verbal, we use verb to. Sementara kalau tidak ada kata kerjanya, yaitu kalimat non-verbal, kita pakai was atau were. Pak, was untuk siapa? Was itu kalau untuk pelakunya yang orang satu. I, right? He, and then she or it. Semua pakai was. Kalau untuk orang you, we sama they pakainya were. Contoh, kalau yang pakai kata kerja, Henry ate ice cream yesterday. Henry makan es krim kemarin. Karena es krimnya kapan tahu dimakan, dinikmati itu kemarin. Berarti sekarang sudah tidak lagi, maka harus kata kerja kedua. Pak, saya bilang Henry eat ice cream yesterday. Salah secara grammar ya. Walaupun mungkin saya tahu maksudnya, tapi salah. Oke, go on with the second. Shiva bought 5 books last week. Shiva membeli 5 buku minggu lalu. Karena membelinya sudah minggu lalu, maka harus kata kerja kedua. Oke, do you understand? You know what I mean? Nah, gitu. Oke, go on with the next. Penjelasan yang non-verbal, tidak ada kata kerjanya itu misalkan, kamu ingin mengatakan bahwa saya itu seorang murid, Pak, 5 tahun yang lalu. Oh, berarti sekarang sudah tidak murid, mungkin sudah bekerja, mungkin sudah selesai kuliah, gitu. Maka dia mengatakan itu untuk menjelaskan situasi atau kondisi dia 5 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah tidak lagi. Maka karena tidak ada kata kerjanya harus pakai was atau were. Karena I pakainya was, maka I was a student 5 years ago. Atau kalimat kedua, contoh, she was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Nah, jadi kondisi, tidak ada kata kerja ya, itu kata sifat sakit. Or maybe satu lagi, kamu pengen cerita, Pak, kami ada di Bali loh bulan lalu. Maka how to say it in English? We were in Bali last month. Kami ada di Bali bulan lalu. Right? Come on. Yang perlu diingat anak-anak bahwa most simple past verbs are formed by adding d or ed to a verb. Jadi kebanyakan kata kerja untuk yang bentuk kedua itu dibentuk dari kata kerja ke satu ditambahkan d atau ed. Contoh, satunya talk, keduanya talked, ketiganya talked. Satunya stay, keduanya stayed, tiganya juga stayed. Nah, untuk kata kerja yang beraturan itu biasanya bentuk kedua dan ketiga selalu sama. Oke, yang kedua, some verbs have irregular past forms. Beberapa kata kerja itu memiliki bentuk yang tak beraturan dan itu wajib mutlak harus hanya bisa dipahami atau
ketahui lewat hafalan. Karena memang itu wajib dihafalkan karena tidak ada aturan yang baku, ya, karena mereka memiliki bentuk tersendiri. Anak-anak jangan malas untuk menghafalkan ya. Oke, go on with the next. For example, nah ini yang sudah lampau loh ya. Sekali lagi ini beda dengan simple present tadi, ini simple past tense. So, bagaimana untuk membuat kalimat-kalimat yang verbal itu menjadi bentuk negatif dan tanya, Pak? Maka kita tadi kalau ada kata kerja, kita perlu kata kerja bantu did. Did itu nanti harus ditambah dengan not. Boleh disingkat didn't juga. Tetapi kalau kalimat positif, ini kata kerjanya kedua, Abi drank coffee this morning. Maka kalau untuk jadi kalimat negatif atau tanya, kita perlu did, ya. Dan syaratnya kalau sudah pakai did itu kata kerjanya nanti balik asli, balik kata kerja ke satu. Diingat itu. So untuk kalimat ini negatifnya menjadi Abi did not drink coffee this morning. How about the interrogative? Untuk kalimat tanya menjadi did Abi drink coffee this morning? That's so easy. Ya, begitupun kalimat yang kedua contohnya, they caught a big snake yesterday. Menjadi negatif, they did not catch a big snake yesterday. Juga untuk kalimat interrogative, did they catch a big snake yesterday? Right? Go on with the next. Nah, sementara untuk kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka kita hanya menambahkan not saja. Contoh, Vira was sad this morning. Vira sedih loh tadi pagi. Untuk menjadi kalimat yang negatif, Vira was not sad this morning. How about the interrogative? Kita taruh was di depan. Was Vira sad this morning? Begitupun kalau orangnya pakai were, pelakunya pakai were, ya. Oke, go on. Jadi biasanya untuk kalimat-kalimat dalam bentuk simple past tense itu memiliki keterangan waktu yang sudah lampau. Kemarin, tadi pagi, tadi malam, 2 minggu lalu, setahun lalu, 4 bulan lalu, 5 jam yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu. Ketika kejadian itu memang sudah terjadi dan sekarang tidak lagi, maka harus dalam bentuk simple past tense, right? Yap, ini aturan. Dulu sudah pernah dijelaskan, kalau ada kata kerja yang tidak beraturan, maka dia itu menjadi bentuk kedua dan ketiga biasanya menambahkan d atau ed dengan perubahan seperlunya. Nah, untuk kata kerja yang di sini, yang satu suku kata, tidak berakhiran huruf T atau D, ya, maka ed-nya tidak dibaca. Walk jadi walked, clean jadi clean, kick jadi kicked. Oke. Dan untuk kata kerja yang beraturan, kalau 3 huruf terakhir berpola KVK, masih ingat anak-anak KVK itu konsonan vokal konsonan, maka huruf terakhir didobel dan jumlah suku kata tetap. Contoh, drag jadi dragged, drop jadi drop, rub jadi rubbed. Nah, sementara untuk yang kata-kata berakhiran huruf desis, ya, s, sh, ch, x, z, itu tambahnya ed, right? Was, jadi kesannya seperti t gitu, was, kissed, what's, gitu ya. Oke. Sementara untuk yang berakhiran bunyi t atau d, kata kerja aslinya, maka nanti ditambahkan ed dan suku katanya ditambah 1. Contoh, ada kata wait, berakhiran bunyi T ya, maka menjadi waited. Nah, wait itu satu suku kata, waited jadi 2. Satu lagi, fund, berakhiran bunyi D, fund ya, bunyi D, maka menjadi funded. Ed-nya dibaca jelas dan menjadi 2 suku kata. That is. Oke, nah yang ini silakan nanti dibaca lagi. Oke, go on. Ya, contoh kata kerja itu menjadi apa ya? Kedua ketiganya. Call jadi called, rain, and so on. Nah, ini kata kerja yang irregular yang sudah pernah Pak Wid berikan untuk anak-anak. Kira-kira satu pertanyaannya, masih tidak sih kertasnya? Yang kedua, apakah kamu sudah hafal? Nah, itu juga perlu untuk dijawab. Pastikan, satu, ya kertasnya masih. Kedua, saya sudah menghafalkannya, sehingga akan memuaskan bagi kami, ya. Dan kebaikan untuk kamu juga, tidak susah kok.
Oke, nah ada contoh-contoh kalimat. Oke, nanti dalam PDF-nya boleh dibaca, boleh dikerjakan. Nah, kalau misalkan contoh satu saja ya, Firman ate 2 apples last night. Jadi Firman did not atau didn't eat 2 apples last night. Jadi kalimatnya, did Firman eat 2 apples last night? Oke. Right, that is for simple past tense. Satu lagi kita akan ke yang pakai modals. Oke, right, that is. Lanjut ya. Ini durasi. Modal itu apa saja toh Pak? Modal itu sebenarnya adalah seperti kata kerja bantu yang dipakai untuk mengungkapkan bisa ability, possibility, permission, obligation, dan lain-lain. Apa sajakah modal itu Pak? Modal itu terdiri dari 5. Can, may, must, shall, dan will yang tertulis di situ. Khusus untuk shall sama will, walaupun artinya sama, tetapi shall itu biasanya dipakai untuk subjek I dan we. Sementara kalau will, you can use any subjects for that word. Jadi untuk will, kamu boleh pakai subjek atau pelaku siapa saja. I, you, we, they, he, she, it boleh pakai will. Tapi kalau shall, itu hanya I dan we saja. Ya, oke. Dari mana Pak acuannya? Oh iya, there is a book. There is Practice and Progress by L.G. Alexander yang mengatakan bahwa memang I dan we itu biasanya dipakai untuk shall dipakai untuk I dan we. Kawan. Nah, formulanya kalau nanti kalimat itu pakai modal, maka dia hanya bisa diikuti kata kerja satu asli. Tidak boleh pakai to, tidak boleh pakai SES, nggak boleh pakai nggak boleh. Tapi jika tidak ada kata kerja yang mengikuti, maka harus dikasih be. Contohnya bagaimana Pak? Nah ini. They may be sick. Mereka mungkin sakit. Ya, atau I will be happy. Saya akan senang. Nah, dalam contoh ini misalkan ya, Andy can climb the big tree easily. Andy dapat memanjat pohon besar itu dengan mudah. That is. So, we must wash our clothes twice a week. Kita harus mencuci baju kami 2 kali seminggu. That is so easy. Right? Okay, here we go. Jadi beberapa karakteristik modal. 1, modal itu tidak pernah berubah ya. Maksudnya can tetap can. Kalau tidak boleh tambahan s, can ya tetap can gitu kan, nggak boleh cans gitu ya. She can sings, nah nggak boleh dikasih kata kerjanya tambah s, nggak boleh tambah to, nggak boleh bentuk kedua, ketiga nggak boleh. Harus kata kerja satu asli. So, she can sing well. Dia dapat bernyanyi dengan baik. Maka itu betul. Nek she can sing well salah, atau she can sing well juga salah. Oke, right? Oh, right. Ini tentang pemakaiannya. Must itu artinya harus. Can itu dapat atau bisa. Dan semua diikuti kata kerja satu kan? Oke. Nah, untuk kalimat-kalimat negatif cukup tambahkan not saja setelah modal. Untuk kalimat tanya kita taruh modal di depan. Nah, contoh, Susan can drive the car fast. Kalau kalimat negatif, Susan cannot drive the car fast. Can Susan drive the car fast? That is. So, like the second example, we must finish the homework today. Kalimat negatif tambahkan not menjadi we must not finish the homework today, atau boleh disingkat jadi mustn't. Untuk jadi kalimatnya, must we finish the homework today? Haruskah kita menyelesaikan pekerjaan hari ini? Oke. Oke, ini sama. Jadi, nah ini ada contoh-contoh yang harus kalian lakukan. Oke anak-anak, begitu tidak susah kan? Nah, jadi itu yang dapat Pak Wid sampaikan hari ini. Semoga saja ada manfaatnya ya. Jadi anak-anak jangan lupa untuk mengingat lagi. Besok akan kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Oke, right. Begitu dulu. Nanti latihannya tolong dikerjakan dengan baik, dengan jujur. Semoga kejujuran yang kalian lakukan itu akan membawa barokah dalam kehidupan. Amin. Right. I think that's all today. For my explanation, please do the task or the assignment, the exercise well and honestly. Hope that we can
have normal classes soon. Ya, semoga kita segera bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan normal. Amin. Begitu, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan akhirnya Pak Wid harus mengatakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.